Halo teman-teman semuanya. Senang sekali saya bisa berjumpa Anda di YouTube channel YouTube saya ini, Evan Jaya ya. Memang kita tidak pernah bertemu ya, satu sama lain tidak pernah bertatap muka ya, tapi uh, cukup dengan ini saja Anda mendengarkan suara saya memang sudah merasa lega ya. Ada teman-teman yang merasa kangen ya terhadap video YouTube saya ini. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur Anda selalu tetap mendukung dan menanti-nantikan berbagai informasi ramalan dari Evan Jaya. Nah, jadi teman-teman di sini ini adalah penjelasan isi curhatan ya. Ini juga semua berhubungan dengan berbagai pertanyaan, berbagai konsultasi dari berbagai teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman banyak pertanyaan selama 1 bulan ke depan ini sampai sekarang ya. Saya akan menjelaskan semuanya ya. Yang satu mungkin uh, banyak yang bertanya bahwa apakah kok Evan bisa mengurusi masalah dalam jarak jauh ya gitu ya teman-teman ya. Nah, ada yang bertanya bahwa apakah mandi bunga, mandi pencerahan aura itu hanya batas mandi doang, hanya untuk saya doakan sendiri gitu ya. Nah, jadi teman-teman, nah di sini saya akan menjelaskan bahwa uh, saya bisa membantu Anda dalam hal jarak jauh ya. Walaupun Anda di luar negeri sekalipun saya juga bisa membantu Anda ya. Asalkan Anda mengirimkan foto, nama dan tahun kelahiran ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan melihat semuanya berdasarkan nama Anda, tahun kelahiran Anda, foto terbaru Anda ya. Dan dari situ saya akan menerawang, saya akan melihat dulu apakah yang pantas untuk saya ramal, positif dan negatifnya ya, sehingga saya bisa meramal Anda lebih baik lagi ya. Meskipun kita tidak pernah ketemu, tapi saya akan melihat Anda tuh dari segi foto Anda ya. Mau jarak jauh ataupun jarak dekat, saya bisa merasakan kepedihan Anda, saya bisa merasakan kepahitan Anda, penderitaan Anda, kesulitan Anda ya, sehingga Anda juga bisa merasakan keterpurukan Anda setiap harinya. Merasa kecewa, kesal, sedih hati, kegembiraan ya. Jadi teman-teman di sini uh, saya juga akan menjelaskan, menceritakan semuanya apa yang saya tahu dan apa yang saya rasakan. Saya bisa merasakan perasaan Anda, feeling Anda, hati dan pikiran Anda ya melalui foto terbaru Anda ya. Saya bisa tahu kesehatan Anda dari aura jeruk ya. Nah, pencerahan aura, pencerahan kembang itu ada berbagai bunga ya. Karena di sini kita kalau mau mandi bunga kita bukannya hanya mandi bunga saja, tapi ada acara ritual ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman pencerahan aura itu satu saat untuk yang membuang segala kesialan yang ada di seluruh tubuh Anda yang selalu mengikuti Anda dimanapun ya selama bertahun-tahun. Terus yang kedua bisa mandi pencerahan aura itu untuk membuka semua aura Anda tuh dalam segala hal bidang ya, baik dari bisnis, karir, pekerjaan Anda ya, usaha Anda untuk mendapatkan pekerjaan, penghasilan ya. Itu saya akan bisa membantu Anda dalam melakukan pencerahan aura ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada yang bertanya bahwa pencerahan aura itu kita tidak perlu mandi bunga kembang. Kita hanya dengan mendekati Tuhan ya, kita banyak berdoa ya. Pencerahan aura itu adalah semua dari Tuhan. Ada yang berkata bahwa pencerahan aura itu semua dari Tuhan. Dewa penolong itu semua dari Tuhan. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan jelaskan ya lebih jelasnya lagi. Dewa penolong itu adalah orang yang baik ya, orang yang siap membantu Anda dalam waktu situasi kondisi apapun ya. Karena memang yang namanya dewa penolong itu dia tidak akan mengetahui, tidak akan melihat, tidak akan tahu Anda itu seberapa susah, seberapa gembira, seberapa kesulitan, seberapa Anda sakit hati menjalani lika-liku kehidupan Anda ya. Tapi nanti dia dewa penolong akan segera datang mendekati Anda ya. Nah, teman-teman yang namanya dewa penolong ya, memang satu ya, saya akan jelaskan bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Agama adalah nomor satu ya, teman-teman. Norma-norma yang baik adalah nomor satu. Jadi teman-teman di sini, kita setiap hari kita berdoa kepada Tuhan ya, menurut kepercayaan masing-masing ya. Di sini kalau kita banyak berdoa ya, seperti isinya Tuhan
Tuhan Allah ya, ataupun Tuhan Yesus, ataupun Buddha Amitabha, ataupun uh, Buddha-Buddha yang lain gitu ya, dewa-dewi yang lain. Misalnya gini, berilah saya rezeki, berilah saya hal-hal yang baik mendatangkan kepada saya, berilah saya ini, berilah saya itu, berilah petunjuk, berilah ini. Teman-teman di sini ya, terkadang apa yang kita doakan, terkadang apa yang kita minta, itu semuanya teman-teman itu adalah Tuhan mengirimkan dewa penolong. Nah, dewa penolong itu adalah siapa teman-teman? Dewa penolong itu bukanlah Tuhan ya teman-teman. Dewa penolong itu adalah utusan dari Tuhan. Nah, dewa penolong itu adalah siapa? Yang seperti kita sendiri teman-teman. Nah, dewa penolong seperti apa? Misalnya Anda mencari saya untuk konsultasi. Nah, saya adalah dewa penolong buat Anda. Ya teman-teman. Nah, namanya dewa penolong itu siapa saja bisa menjadi dewa penolong ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada orang bilang dewa penolong itu adalah Tuhan, kabar baik itu adalah Tuhan, hal yang baik itu adalah Tuhan. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya Anda banyak berdoa, Anda meminta petunjuk, ya pastinya Anda selalu mendapatkan utusan dari Tuhan. Dewa penolong itu seperti apa? Dan yang seperti saya, yang seperti Anda sendiri, Anda memberi nasihat kepada orang lain, Anda membantu kritik saran, hal-hal yang baik kepada orang lain, Anda sudah menjadi dewa penolong. Anda banyak membantu orang, itu juga Anda adalah sudah menjadi dewa penolong. Nah, jadi di sini teman-teman, ya, kita berdoa, ya, memang berdoa tertuju kepada Tuhan. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan selalu mengutus dewa penolong. Dewa penolongnya siapa? Kita sendiri. Ya, teman-teman ya. Nah, Tuhan berilah saya berkat, Tuhan berilah saya rezeki, Tuhan berilah saya hal positif, Tuhan, nah segala macam. Ya teman-teman, itu semua hal yang positif, itu semua berasal dari mana? Berasal dari kita sendiri, teman-teman, ya. Kita diberi kesehatan ya, kita sendirilah yang mengatur pola makan kita membuat kesehatan kita lebih baik ya teman-teman ya. Nah, jadi Tuhan berilah saya berkat, Tuhan berilah saya rezeki, hoki, keberuntungan. Nah, itu semua berasal dari mana? Tuhan yang mengutus dewa penolong untuk kita ya teman-teman. Nah, Tuhan berilah saya petunjuk, Tuhan berikanlah saya arahan, Tuhan berikanlah saya ini segala macam. Itu semua berasal dari mana teman-teman? Tuhan mengutus dewa penolong. Ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman udah cukup tahu dan jelas ya. Yang namanya dewa penolong kita sendiri ataupun orang lain. Kita banyak berdoa, meminta ini itu, Tuhan selalu tidak lain mengutus dewa penolong. Dewa penolongnya adalah kita sendiri ataupun orang lain. Ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita tidak pernah lepas dari yang namanya bantuan orang lain. Kita tidak pernah lepas dari yang namanya dewa penolong. Ya, kalau kita banyak menuntut, kita banyak berdoa, banyak meminta sama Tuhan, Tuhan pasti selalu tak lain selalu mengutus kita sebagai dewa penolong untuk membantu kita dalam segala hal, kesalahan, ya, hoki keberuntungan, rezeki, masalah, apapun itu, dewa penolong yang selalu membantu kita. Ujung-ujungnya apa? Anda bertemu dengan saya bukannya sombong ya ataupun mengatakan hal yang memuji diri saya sendiri ya teman-teman. Ini sebagai umpamanya, sebagai contohnya saja ya. Anda mencari saya solusi kemudahan. Berarti Anda selalu berarti Tuhan mengutus saya supaya Anda bisa bertemu dengan saya supaya saya bisa membantu Anda. Nah, saya adalah dewa penolong yang diutus oleh Tuhan. Ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini Anda sudah cukup jelas ya yang namanya dewa penolong, hoki rezeki keberuntungan, Anda mendapatkan rezeki. Ya, rezekinya dari mana? Kan nggak mungkin turun dari langit ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini memang Tuhan adalah segala-galanya. Ya, kekuatan Tuhan tiada batas. Kekuatan Tuhan adalah sangat maha kuasa. Ya, tapi di sini teman-teman banyak orang yang salah pengertian, banyak orang yang selalu komentar sana sini, ya, yang selalu adu mulut dengan saya, ya. Maksudnya kita tidak perlu meminta tolong bantuan dengan sama dukun, orang pintar, supranatural, spiritual, gini-gini segala macam. Kita harus minta tolong dan minta bantuan sama Tuhan. Teman-teman, di sini Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, pasti ada yang kelebihannya dan ada kekurangannya. Kekurangannya seperti teman-teman yang seperti orang awam, ya, orang biasa. Nah, orang kalau misalnya Tuhan menciptakan kayak seperti saya, menciptakan kelebihan, nah itu adalah spiritual ya, bisa dibilang saya
orang yang bisa ya dalam hal ilmu ya, bisa berkemampuan ya untuk menyembuhkan orang lain. Nah, jadi teman-teman di sini jika memang Tuhan berkehendak lain ya, uh, menciptakan manusia yang indigo, supranatural, spiritual ya, dukun, orang pintar dan sebagainya. Uh, itu semuanya kalau kita bisa merasakan hal yang baik, pasti kita bisa bertemu hal-hal yang baik ya, seperti indigo, spiritual, supranatural, orang pintar ya. Karena di sini teman-teman, yang namanya orang indigo, spiritual, supranatural ya, orang pintar, dukun ya, itu semuanya ada baik, ada yang tidak baik. Jika Anda itu berdoa meminta petunjuk, Anda pasti selalu diberikan kuasa untuk bertemu dewa penolong yang baik. Ya, ibaratnya bisa bertemu dengan orang yang berkemampuan, punya ilmu untuk membantu Anda ya, mencerahkan aura Anda. Itu adalah utusan dari Tuhan, teman-teman, ya. Jika Anda memang selalu bertemu dengan orang-orang yang berkemampuan, punya ilmu, tapi orang yang tidak baik, itu selalu mencelakai Anda. Itu berarti tandanya Anda kurang berdoa, aura Anda juga nggak bagus ya, sehingga Anda selalu ketimpa sial. Anda selalu bertemu dengan orang pintar yang selalu meminta dan meminta uang, ya, uang dan uang, sehingga Anda selalu resah dan gelisah, selalu merasa tidak enak bahwa membantu orang hanya selalu ada uang dan uang ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kembali saya akan mengatakan bahwa untuk hal yang mengenai uang, bayaran ataupun angpau ya, teman-teman, ataupun harga tarif, di sini saya akan jelaskan bahwa Anda banyak bertanya ya, tidak apa-apa. Saya mengizinkan Anda banyak bertanya. Tapi ya, Anda bertanya juga setidaknya Anda memberikan saya bayaran ataupun angpau ya. Bayaran itu berupa transfer ke rekening BCA. Tapi di sini teman-teman ya, yang namanya bayaran itu ya, itu memang harus Anda timbal balik ya antara Anda dengan saya. Karena kenapa di sini teman-teman, kalau misalnya itu bisa dibilang itu namanya etika dan punya etikat, uh, punya apa ya, etikat, punya tingkah laku ya, punya kesopan santunan ya. Jadi di sini teman-teman, uh, biasanya kita kalau membantu orang, memang sebenarnya sih kita kalau membantu orang tanpa pamrih harus ikhlas dan lapang dada ya teman-teman, tanpa meminta imbalan. Nah, tapi di sini teman-teman ya, kalau untuk kita budaya orang Cina, etnis Tionghoa ataupun etnis Cina yang lain, kita kalau misalnya membantu orang ya, sebenarnya tanpa kita meminta bayaran, pasti orang bisa sadar sadar sendiri memberi bayaran ataupun memberi angpau ya teman-teman. Karena di sini teman-teman, Anda jangan bertanya kepada saya apakah konsultasinya prabayar ataupun uh, harganya ditentukan atau tidak ya. Nah, jadi di sini teman-teman, saya akan jelaskan bahwa jika Anda ingin berkonsultasi dengan saya, Anda pasti sudah percaya sepenuhnya dengan saya, ya. Jika Anda memang tidak percaya dengan saya, Anda jangan cari saya, Anda tidak perlu konsultasi dengan saya, ya, teman-teman. Karena di sini saya akan benar-benar membantu Anda, ya. Jika memang saya bisa membantu Anda, saya akan membantu Anda semampu saya. Jika memang saya tidak bisa membantu Anda, ya mohon maaf, karena memang saya bukanlah jodoh Anda, ya, teman-teman. Jadi masalah ini, ya, Anda tidak perlu salah paham dengan saya, ya. Jika memang saya tidak bisa membantu Anda, ya mohon maaf, saya tidak akan membantu Anda lagi ya. Jadi di sini teman-teman, bayaran ya tetap akan membayar ya, bayaran ke rekening transfer BCA ya, tidak akan dikenakan harga tarif, tapi Anda bayarlah dengan semampu Anda ya. Saya tidak akan menentukan harga tarif karena kenapa? Karena teman-teman di sini yang saya rasakan ya, yang saya lihat ke Terawang, beratus-ratus, berjuta-juta, beribu-ribu orang mendatang mencari saya. Ya, hanya ada 10 orang ataupun 20 orang yang berduit ya, yang ada uang, yang ada yang derajatnya, harkat martabatnya ya, tingkat kepuasannya lebih tinggi ya. Itu bisa membayar saya lebih dari kemampuan dia ya. Kadang dia bisa membayar saya 500.000, 700.000, 1 juta ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kalau misalnya saya menentukan harga tarif, pastinya Anda pasti
belum apa-apa Anda sudah uh, tidak ingin berkonsultasi lagi dengan saya ya teman-teman ya. Terus yang kedua, mengenai tentukan harga tarif, yang kedua mungkin Anda selalu berjaga-jaga, tahu diri bahwa Anda tidak akan bertanya lebih banyak lagi ataupun bertanya lebih jauh ya. Terus yang ketiga tentang menentukan harga tarif. Jika saya menentukan harga tarif, pasti Anda selalu merasa sakit hati karena apa? Anda sudah merasa susah ya, saya menentukan budget ya, menentukan harga tarif. Jadi Anda selalu serba salah sehingga ujung-ujungnya saya meminta bantuan, tapi kok saya malah disusahkan dengan harga tarif ya. Oke ya, teman-teman ya. Di sini udah cukup jelas ya. Terus juga mengenai magic money ya. Magic money itu kegunaannya apa? Itu bisa mendatangkan hal-hal yang positif seperti dewa penolong ya, menghampiri Anda, bisa membantu Anda dalam hal apapun ya. Hal yang positif seperti apa? Rezeki, hoki, keberuntungan ya. Dia selalu menarik hal-hal yang baik ya, selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan ya. Tapi memang di sini magic money itu kan ada saja rezeki ya, walaupun memang rezekinya tidak banyak, tapi setahap demi setahap, proses demi proses ya. Karena memang teman-teman di sini saya sudah mendapatkan berbagai tindak nyata dari orang yang saya bantu ya, magic money. Saya membantu dia itu besoknya itu 2 hari 3 hari ada saja dia orangnya tipe perokok ya. Jadi tipe perokoknya seperti apa ya? Dia dia kan membutuhkan rokok ya, satu bungkus ya. Satu bungkus rokok kan sekarang udah berapa ya gitu ya. Nah, jadi di sini dia nggak ada duit gitu ya. Terus juga dia pengangguran. Nah, dia perokok berat, dia suka merokok. Nah, semenjak saya kasih dia magic money, jadi 2 harinya kan dia butuh rokok, pasti selalu ada aja rezeki kan kasih dia duit untuk beli rokok. Ada juga ada orang yang mengantar dia 2 sampai 3 kotak memberi dia rokok gitu. Nah, jadi hal positifnya itu apa yang kita inginkan dia bisa datang gitu ya teman-temannya. Jadi lewat 3 hari lagi, 4 hari lagi kan, dia selalu aja teman-temannya mengajak dia keluar, traktir dia makan, bayarin dia, mau pergi kemana-mana temennya yang membayarin dia. Jadi teman-teman di sini hal positifnya itu tidak hanya berupa dengan uang, tapi apa yang kita inginkan. Magic Money tahu dia bisa menarik hal yang positif kan, memberi Anda hal yang positif, menghampiri Anda gitu teman-teman. Nah, jadi banyak orang tidak tahu ya Magic Money itu bekerjanya seperti apa gitu ya. Magic Money-nya ini saya akan mengatakan bahwa saya akan menjelaskan bahwa Magic Money itu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, nanti dia akan bantu-bantu mencari teman ke teman yang lain untuk membantu Anda memuaskan apa yang Anda inginkan, mengabulkan apa yang Anda inginkan ya. Tapi bukti teman-teman yang saya jelaskan ini bukan seperti Doraemon ya. Apa yang kita mau kita tinggal langsung masuk ke kantong Doraemon langsung dapat, bukan seperti itu ya. Nah, jadi di sini teman-teman cara bekerjanya apa yang kita mau, apa yang kita inginkan bisa Anda dapatkan segera. Walaupun memang dalam butuh waktu 2 hari, 3 hari, ataupun 1 minggu, 2 minggu, apalagi 1 bulan ya. Nah, jadi teman-teman di sini ya, Magic Money ini bukan hanya Anda dapatkan ya, tapi saya akan memberi Anda cara melipat itu Magic Money-nya bagaimana. Terus nanti fotokan, saya akan mendoakan acara ritualnya. Terus nanti bagaimana langkah-langkah selanjutnya akan saya kasih tahu, arahkan selanjutnya seperti apa ya. Jadi teman-teman di sini Magic Money, banyak orang bertanya, apakah Magic Money ini bisa saya rasakan? Bisa, saya bisa merasakan gitu ya. Nah, jadi teman-teman ada orang bilang, jadi ada orang bertanya bahwa Magic Money itu butuh berapa lama sih supaya bisa merasakan hal positifnya? Terus saya bilang gini, bisa juga 1 minggu ya, ada yang lebih cepat 2 hari 3 hari. Terus ada orang bilang gini, oke ya kok ya, uh, mulai besok saya mulai hitung 1 hari ya, bahkan saya bisa mendapatkan hal positif. Nah, jadi di sini teman-teman Magic Money itu bukan seperti yang kita bilang, yang seperti saya bilang, nanti dia dalam satu minggu 1 bulan bisa mendapatkan hal positif. Bukan seperti itu teman-teman. Magic Money bisa Anda rasakan segala hal positif menghampiri Anda. Jadi Anda tidak perlu menghitung hari ya, seperti lagu-lagu menghitung hari gitu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Jadi teman-teman di sini, Magic Money itu akan bekerja setelah Anda mendapatkan hal positif. Ya. Nanti pelan-pelan Anda juga akan mendatangkan dewa penolong.
Jadi di sini teman-teman dewa penolong itu, magic money itu semua akan bekerja, bekerja dan bekerja. Dia seperti magnet, ya yang sudah saya doakan seperti magnet. Nanti dia pelan-pelan akan mendatangkan hal yang baik, ya teman-teman ya. Jadi di sini ada saja hoki keberuntungan Anda ada saja hoki rezeki Anda. Jadi Anda tidak perlu takut soal magic money, ya. Soal uang juga ya, harga tarif memang 1.963.000 ya. Nah, jadi di sini teman-teman, saya meminta harga nominal ini ya, bukan hanya meminta sekedar nominal ya, tapi di sini ada artinya ya dari angka-angka nominal tersebut ya, teman-teman. Nah, jadi di sini 1 juta, 1 juta itu satu, berarti magic money Anda satu ya. 900 ya. 900 itu adalah selama-lamanya ya, selamanya. Jadi 63.000, 60.000, 6 itu adalah kekuatan saya, power saya. Terus juga 3.000, 3 itu adalah hidup. Jadi apa yang saya doakan, saya udah buat acara ritualnya, hidup. 3 itu hidup, berarti 1.963.000. 1 juta magic money Anda satu magic money Anda selama-lamanya hidup dan selalu ada power kekuatan yang selalu punya magnet untuk menarik hal positif. Ya, jadi teman-teman di sini ya kalau misalnya Anda merasa kemahalan maharnya ya tidak perlu dibuat ya, karena memang tidak ada unsur paksaan. Karena di sini memang Anda ya memang lagi susah tidak usah buat. Anda memang lagi butuh ya Anda kumpulkan duit. Ya, teman-teman di sini ya untuk soal magic money ya itu soal nomor 2 ya. Kalau misalnya Anda punya duit ya Anda kerjakan, Anda lakukan. Anda butuh duit, Anda butuh magic money ya saya akan bantu Anda ya. Nah, juga di sini teman-teman yang namanya banyak orang bertanya bahwa kenapa sih pencerahan aura sudah dilakukan, mandi kembang ini itu sudah selesai dilakukan, udah buat magic money udah dibuat ya, terus juga untuk buang kesialan pakai daun sirih udah selesai ya, apapun sudah selesai ya. Jadi teman-teman di sini saya kan udah bilang ya, yang namanya bantuan ya, ilmu gaib itu semua butuh proses ya teman-teman ya. Bukannya kita mau apa yang kita mau kita langsung dapat, apa yang kita inginkan kita sudah bisa kita dapatkan, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Karena di sini ya yang namanya aura itu kan sudah banyak ya, aura-aura negatif sudah banyak melekat ya, lengket di dalam badan kita ya. Terus yang kedua juga Anda baru membuka aura Anda baru membersihkan aura Anda. Ya pasti aura Anda itu memang harus beradaptasi ke hal-hal yang positif ya. Jadi pelan-pelan dia akan bekerja menarik hal energi positif. Jadi teman-teman di sini ya, yang namanya pencerahan aura itu tidak cepat, tidak membutuhkan waktu yang sangat cepat, karena dia nanti akan butuh proses seperti magic money. Karena teman-teman di sini ya, memang sudah berbagai upaya, bantuan udah saya banyak bantu, tapi itu semua butuh proses. Ada bilang apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan? Ya saya bilang saya udah terawang, saya bisa melihat. Lebih kurang Anda nanti masuk 2 bulan ke depan, Anda baru bisa dipanggil pekerjaan Anda, kerjaan Anda. Tapi ada beberapa teman yang emosi gitu ya, ngajak bicara baik-baik tapi kok kata-katanya selalu emosi, selalu memaksakan kehendak gitu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, saya udah semampu saya, seusaha saya membantu Anda. Ya saya menghargai Anda hargai saya juga teman-teman. Karena memang di sini saya membantu Anda bukan hanya sekedar berdoa, sekedar acara ritual, sekedar memberi Anda aura ya teman-teman. Saya juga seorang manusia biasa juga, tapi punya ilmu ya. Saya juga punya keterbatasan ya teman-teman. Jadi di sini saya akan bilang bahwa saya bukanlah seorang Tuhan ya. Saya hanya bisa membantu Anda, menyembuhkan Anda dan mengobati Anda, membantu Anda solusi kemudahan dalam kehidupan Anda. Nah, jadi di sini teman-teman, Anda harus bersabar ya. Anda harus bisa selalu diikuti berdoa, bersyukur, sembahyang ya. Jadi teman-teman, jika memang segala upaya tidak bisa saya bantu lagi ya, sudah banyak yang saya bantu, Anda tidak perlu emosi, tidak perlu marah-marah ya, karena memang teman-teman di sini ya
saya kan sudah banyak membantu Anda. Ya, Anda bersyukur, Anda hargai saya. Anda tidak perlu marah-marah ataupun emosional kepada saya ya, teman-teman. Banyak orang bilang, kalau mau ingin membantu orang, bantulah orang sampai tuntas ya. Nah, jadi di sini teman-teman, saya akan bilang bahwa saya kan udah bilang, jika saya membantu Anda dengan semampu saya bisa membantu masalah Anda sampai kelar, berarti saya adalah jodoh Anda. Jika saya tidak bisa membantu Anda sampai tuntas, berarti segala upaya yang sudah saya ajukan, sudah Anda lakukan, tidak membuahkan hasil, ya mohon maaf kata ya teman-teman, saya bukanlah jodoh Anda. Anda tidak perlu marah-marah, tidak perlu emosional, ya teman-teman ya. Ya, saya harap kita bisa saling menghargai ya, saling menghormati ya teman-teman. Karena memang tidak semua hal bisa saya bantu ya, karena memang ini semua berdasarkan jodoh ya. Jadi teman-teman, mungkin Anda tidak berjodoh dengan saya, tapi Anda bisa berjodoh dengan guru-guru spiritual yang lain ya. Kenapa tidak ya teman-teman ya? Karena di sini berbagai banyak ilmu, walaupun memang ilmu saya banyak ya, tapi memang kalau misalnya tidak berjodoh dengan Anda ya saya tidak bisa membantu Anda gitu ya. Jadi teman-teman, tidak, kembali saya akan bilang bahwa Anda tidak perlu emosional, tidak perlu tersinggung, marah-marah ataupun ucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain ya teman-teman ya. Karena memang di sini kan yang namanya pencerahan aura ya, memang Anda harus bisa menjadi lebih baik lagi ya dari sebelumnya. Memang kalau tidak mendapatkan hasil, Anda harus bersabar ya. Karena memang kembali saya akan katakan bahwa teman-teman, misalnya Anda susah, menderita, butuh uang, butuh pekerjaan, ya saya tahu, saya bisa maklum. Banyak orang yang cari saya, banyak orang juga susah, bukan hanya Anda aja saja ya. Jadi teman-teman di sini saling mengerti ya, saling bersabar ya, saling perhatian, saling menghargai. Anda menghargai saya bisa menghargai Anda 2 kali lipat ya teman-teman ya. Jadi Anda juga dalam hal dunia gaib ya, Anda harus bisa sadar dan tahu diri bahwa hal-hal ini Anda mencari kepada saya, ini adalah hal dunia gaib, bukan hal dunia keduniawian, tapi ini adalah hal dunia gaib ya teman-teman. Jadi harus ada punya etika, sopan santun, dan itikat yang baik ya. Nah jadi teman-teman, dunia gaib harus ada punya sopan santun ya, punya ramah tamah dalam berbicara ya. Anda membutuh bantuan saya, Anda bisa bersabar ya. Anda nanti saya akan seusaha mampu saya akan membantu Anda dalam masalah Anda ya. Jika memang saya masih belum membalas, Anda bersabar ya. Pasti saya akan membantu Anda. Nah, terus juga teman-teman, banyak orang bilang kegunaan daun sirih itu apa ya? Nah, jadi di sini kegunaan daun sirih ini kan, saya akan bilang ya teman-teman, banyak orang bilang, kok Evan, hoki rezeki keberuntungan saya itu cepat atau lambat, murah rezeki enggak, atau pelit, ataupun memang saya memang sangat susah ya, saya lahirnya memang tidak punya rezeki ya, gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau misalnya Anda ingin tahu ya, selama 1 bulan hoki rezeki Anda itu baik atau tidak, bagus atau tidak, Anda cukup sediakan ya, bukan sediakan, Anda pergi cari sendiri, petik sendiri daun sirih hijau sebanyak 8 lembar daun sirih hijau. Tapi daun sirih hijaunya harus yang bagus, yang besar ya. Terus juga jangan ada bolong-bolong, jangan ada hitam kecoklatan ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, di mana Anda berada, Anda bisa mendapatkan, cari sendiri, pergi sendiri, petik sendiri, melihat daun sirih hijau sebanyak 8 lembar. Kalau misalnya Anda bisa mendapatkan itu semua selama sebanyak 8 lembar daun, ya, itu hoki rezeki Anda sangat gampang untuk menghampiri Anda. Hoki rezeki keberuntungan Anda adalah murah rezeki. Jika memang Anda hanya mendapatkan kurang dari 8 lembar daun, berarti hoki rezeki Anda kurang, ataupun pelit, ataupun Anda kurang berdoa, kurang bisa mendapatkan berkat dan ridho dari Tuhan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan lebih dari
8 lembar daun ya, misalnya 10, 20, 30 lembar daun, tapi semua itu cantik-cantik, bagus ya, daunnya agak melebar, besar ya, daunnya tidak ada kecoklatan, kekuning-kuningan, hitam, itu semua tidak ada ya. Nah, berarti hoki rezeki Anda itu banyak gitu ya. Nah, jadi sini teman-teman udah cukup jelas ya. Banyak orang bertanya bahwa hoki rezeki saya itu bagaimana. Nah, Anda dimanapun Anda berada, Anda pergi sendiri, cari sendiri, petik sendiri. Anda lihat sendiri mana yang bagus, petiklah sampai 8 lembar daun sirih. Jika kurang dari 8 lembar daun, ya, berarti hoki rezeki keberuntungan Anda sangat pelit ataupun ada tapi tidak seberapa banyak. Kalau misalnya Anda bisa memetik 8 lembar daun sirih hijau, lebih dari 8 lembar, berarti hoki rezeki keberuntungan Anda sangat banyak. Anda diberkati, Anda diridhoi sama Tuhan. Oke? Jadi sini sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Hoki rezeki keberuntungan Anda cukup Anda memetik sendiri ya. Jangan Anda beli, tapi Anda pergi cari, petik dan lihat sendiri ya. Anda bisa mendapatkan itu, Anda bisa tahu hoki rezeki keberuntungan Anda itu seberapa banyak. Oke ya. Nah, jadi di sini teman-teman banyak berbagai konsultasi ya. Uh, Memang sih banyak orang bilang ingin sekali bertemu dengan saya gitu ya, ingin sekali berkontak langsung dengan empat mata bertutur kata dengan saya langsung ya teman-teman di sini. Nah, jadi di sini ya manakala nanti kalau saya ada kesempatan saya bisa berkunjung ke kota Anda ya. Tapi dengan satu syarat teman-teman, Anda kumpulkan teman-teman Anda, saudara-saudara Anda ya, mungkin misalnya Anda ke kota Bandung ataupun ke kota Jakarta ataupun ke kota lain ya. Anda cukup cari teman-teman saudara Anda untuk yang ingin berkonsultasi dengan saya, minimal 20 orang ya. Jadi saya bisa datang ya. Manakala saya ada kesempatan ya, saya bisa datang berkunjung ke kota Anda, saya bisa membantu Anda langsung tatap muka ya. Jadi di sini teman-teman ya, kalau misalnya untuk dari hal segala penyakit, untuk hal dalam segala hal yang tidak baik, memang sih ada orang bilang harusnya terjun langsung ke lapangan bertemu dengan orang gitu ya. Memang teman-teman di sini ya, tapi memang saya bekerja dengan orang lain, jadi saya agak kurang leluasa untuk bertemu dengan orang langsung ya teman-teman ya. Jadi di sini kebanyakan rata-rata teman-teman yang mencari saya kebanyakan di luar pulau ya, di luar kota. Jadi ya tidak leluasa untuk bertemu dengan Anda ya. Jadi seusaha mungkin saya akan membantu Anda lewat via WhatsApp ya. Teman-teman ya, jika memang ada pertanyaan lagi memang boleh dikonsultasikan kepada saya, nanti saya akan menjelaskan segala sesuatunya lewat YouTube ini ya. Oke, teman-teman di sini sudah cukup jelas ya penjelasan saya. Jadi ya memang jika ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan lagi ya, boleh sharing ya, boleh curhat ya. Kalau misalnya itu hal yang memungkinkan Anda bisa curhat, kalau tidak memungkinkan ya saya bilang mohon maaf ya. Mungkin lain waktu saya bisa meladeni Anda gitu ya. Oke, di sini teman-teman kembali saya sangat senang dan bisa berjumpa Anda di channel YouTube saya ini. Kiranya teman-teman segala solusi kemudahan saya bisa membantu Anda ya dalam berbagai hal positif ya, menjauhi hal yang negatif ya. Jadi sini teman-teman kembalilah, ini adalah hal dunia gaib. Anda harus punya etika, punya itikat yang baik, punya sopan santun ya, punya hal yang berbicara yang baik ya dalam berkata-kata, berkomunikasi lewat WhatsApp ya teman-teman ya. Anda menghargai saya bisa lebih menghargai Anda 2 kali lipat ya. Saya bisa menghormati Anda. Teman-teman di sini ya kembali saya sarankan jangan menyinggung perasaan orang lain ya, tetapi ya seusaha mungkin kita saling menghargai dan saling menghormati sehingga kita ya tidak perlu menyinggung, tidak perlu berbicara kasar sehingga akhirnya saya malah menjauhi diri Anda ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini satu hal lagi ya, kalau soal konsultasi masalah teman-teman, Anda percaya dengan saya, Anda ingin mencari solusi kemudahan saya, berarti Anda percaya dengan saya ya. Jika memang Anda ragu-ragu dengan saya, Anda tidak perlu mencari saya ataupun
menchatting-chatting ya WA saya ya, karena di sini saya hanya ingin benar-benar orang yang membutuhkan bantuan saya dan saya akan membantu dia ya semampu saya. Jadi teman-teman di sini kembali saya harapkan kepada Anda jangan mencobai saya, jangan uji coba kemampuan saya, tetapi hargai saya dalam hal membantu solusi kemudahan dalam lika-liku kehidupan Anda ya. Oke, teman-teman di sini udah cukup jelas ya. Uh, ada yang perlu diceritakan dan perlu ditanyakan, boleh kasih kritik dan saran ya, boleh kasih nasihat kepada saya dan saya akan berusaha membenahi ya, supaya channel YouTube saya ini bisa menjadi lebih berkembang dan mendapatkan dukungan dari Anda semua ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya, curhatan isi hati saya kepada kalian semua. Kiranya ini bisa membuat Anda lebih membaik lagi. Anda punya hal yang baik, positif kepada saya dan saya bisa mendatangkan hal yang baik kepada Anda ya. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa.